Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dan probabilitas sebuah peluang. Perkenalkan, nama saya Siti Dalila. Saya dari Fakultas Ilkom Sistem Informasi 2019. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang teori peluang. Teori peluang yaitu sebuah nilai antara 0 hingga 1 yang mengembarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Pertama, suatu eksperimen merupakan pengamatan atas beberapa kegiatan ataupun sebuah pengukuran. Kedua, suatu hasil merupakan keluaran tertentu dari sebuah eksperimen. Ketiga, sebuah kejadian merupakan suatu kumpulan, satu hasil atau lebih dari suatu eksperimen. Beberapa kejadian akan disebut saling bebas apabila kemunculan sebuah kejadian tidak akan mempengaruhi kemunculan kejadian lainnya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kejadian majemuk dalam teori peluang. Kejadian majemuk dalam teori peluang ada 6. Yang pertama, yaitu dua kejadian sembarang. Dalam dua kejadian sembarang, A serta B dalam ruang sampel S. Kedua, ada komplement suatu kejadian, yaitu peluang kejadian yang berawalan dengan kejadian semula. Ketiga, ada dua kejadian saling lepas, yaitu dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antar kejadian yang satu dengan yang lainnya. Keempat, ada dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Kelima, ada dua kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan A dengan syarat A. Keenam, ada teorema bias. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya suatu peristiwa, misalkan peristiwa A, dengan syarat peristiwa lain, misalnya peristiwa X, telah terjadi. Saya akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu dua kejadian sembarang dengan rumus P gabungan A dan B sama dengan P A plus P B dikurangi P A irisan B. Sebagai contohnya, diketahui dari 45 siswa dalam suatu kelas terdapat 28 siswa yang suka dengan mapel mata matematika, 22 siswa suka pada mapel bahasa Inggris, dan sisanya 10 siswa suka keduanya. Apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukanlah peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Ini ada diagram Venn-nya bisa dilihat. Dan kita jawab. Diketahui NS-nya 45 siswa, yaitu artinya semua siswa yang suka matematika. Kita misalkan M itu ada 28, dan yang suka bahasa Inggris kita misalkan B itu ada 22, dan yang suka keduanya M irisan B itu ada 10. Jawabnya NS 45 siswa, dan yang suka matematika 28, yang suka bahasa Inggris 22, dan suka keduanya 10. Maka bisa kita tarik kesimpulan, kita masukin ke rumusnya, yaitu P gabungan B sama dengan PM dan PB dikurang PM irisan B sama dengan 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45. Jawabannya yaitu 8 per 9. Kedua, saya akan menjelaskan tentang komplement suatu kejadian. Adapun rumus yang mencari komplement suatu kejadian yaitu P A C sama dengan 1 min P A dengan diagram Venn sebagai berikut.
Sebagai contoh, suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Suatu dadu dilempar sekali sehingga N-nya NS sama dengan 6. Apabila A yaitu mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu AC mata dadu kurang dari atau sama dengan 2. Sama dengan 1, 2. N AC-nya sama dengan 2. P AC sama dengan NAC per NS, yaitu 2 per 6, sama dengan 1 per 3. Sehingga PA sama dengan 1 min PAC sama dengan 1 per 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu P A gabungan B sama dengan P A plus PB. Diagramnya bisa dilihat di sini. Contohnya pada pelemparan satu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Jawabannya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 3, NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Peluang untuk memperoleh dadu mata 1 dan 3 yaitu P A iris P A gabungan B sama dengan P tambah PA tambah PB. P gabungan B sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Jadi hasilnya 1 per 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B bebas jika dan hanya jika P A irisan B sama dengan P A kali PB. Jadi untuk mendapatkan peluang bahwa dua kejadian bebas akan terjadi bersama, cukup cari hasil kali peluang kedua kejadian. Jika A dan B saling bebas, maka PAB sama dengan PA irisan B per PB sama dengan PA kali PB per PB sama dengan PA. PB A sama dengan PA irisan B per PA dan PA kali PB per PA sama dengan PB. Dengan demikian, jika A dan B tidak saling bebas, maka berlaku hubungan PA irisan B sama dengan PA dan dikali PBA. Kedua, PB irisan A sama dengan PB dikali PAB. Contoh, apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah soal yaitu 0,4 serta peluang Putra bisa menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3, maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu PA sama dengan 0,4, PB sama dengan 0,3. Peluang Gilang dan Putra bisa menyelesaikan soal adalah PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 0,4 dikali 0,3 sama dengan 12. Contoh kedua yaitu dua dadu dilemparkan 2 kali, berapa perhitungan mendapat jumlah 7 dan 11 dan 2 kali lantunan. Pembahasannya misal A1, A2, B1 dan B2. Masing-masing menyatakan kejadian bebas bahwa jumlah 7 muncul dalam lantunan pertama, 7 muncul dalam lantunan kedua, 11 muncul dalam lantunan pertama, dan 11 muncul dalam lantunan kedua. Yang ingin dicari ialah peluang gabungan kejadian A1 irisan B2 dan B1 irisan A2 yang saling terpisah. Jadi, PA1 irisan B2 gabungan B1 irisan A2 sama dengan PA irisan A1 irisan B2 plus PB1 irisan A2 sama dengan PA1 kali PB2 plus PB1 kali PB2 PA2.
sama dengan 1/6 kali 1/18 ditambah 1/18 dikali 1/6. Hasilnya yaitu 1/54. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejadian bersyarat. Maka dapat kita rumuskan menjadi PBA sama dengan PA irisan B per PA. Atau PA irisan B sama dengan PA kali PBA. Sebagai contoh, suatu dadu dilempar sekali, hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama dengan NS sama dengan 6, A sama dengan kejadian munculnya angka prima. A yaitu 2, 3, 5, NA sama dengan 3, PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. B, kejadian muncul mata dadu ganjil. B sama dengan 1/35. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6, 1/2 sama dengan 1/2. Peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah PBA sama dengan PA irisan B per PA sama dengan 1/4 per 1/2 sama dengan 1/2. Yang terakhir yaitu teorema Bayes. Formula untuk teorema Bayes ada beberapa cara berbeda untuk menuliskan rumus untuk teorema Bayes. Bentuk paling umum adalah PAB sama dengan PBA per PA per PB, di mana A dan B adalah dua kejadian. Dan PB sama dengan 0. PAB adalah probabilitas bersyarat dari peristiwa A yang terjadi mengingat B benar. PBA adalah probabilitas bersyarat dari peristiwa B yang terjadi mengingat A benar. PA dan PB adalah probabilitas A dan B yang terjadi secara independen satu sama lain, atau probabilitas marginal. Rumus Bayes kedua yaitu PH1E sama dengan PEH1 dikali PH1 per PEHN kali PHN. Penjelasannya PH1E sama dengan probabilitas bahwa PEH1 sama dengan probabilitas bahwa bukti E muncul jika mengetahui hipotesis itu benar. PH1 sama dengan probabilitas a priori adalah probabilitas bahwa hipotesis H1 muncul tanpa bukti. K sama dengan jumlah kemungkinan hipotesis. Hipotesis H1 benar jika diberi bukti E. Contoh teorema Bayes pertama. Anda mungkin ingin mengetahui kemungkinan seorang penderita reumatoid arthritis jika mereka mengalami demam. Dengan contoh ini, mengalami hay fever adalah ujian untuk reumatoid arthritis atau peristiwa. A akan menjadi acara pasien penderita reumatis arthritis dalam menunjukkan 10% pasien di klinik memiliki jenis arthritis ini. PA sama dengan 0,10. B adalah tes pasien menderita demam. Data menunjukkan 5% pasien di klinik mengalami demam. PB sama dengan 0,05. Catatan, klinik juga menentukan bahwa dari pasien reumatik arthritis 7% mengalami high fever. Dengan kata lain, kemungkinan pasien menderita high fever karena menderita arthritis reumatoid adalah 7%. BA sama dengan 0,07. Memasukkan nilai-nilai ke dalam teorema PAB sama dengan 0,07
0,07 dikali 0,010 per 0,05 sama dengan 0,14. Jadi jika pasien menderita high fever, kemungkinannya terkena rheumatis artrisnya adalah 14%. Tidak mungkin pasien acak dengan demam memiliki rheumatis artris. Contoh kedua, teorema bias adalah Mary akan menikah besok dengan acara seremoni terbuka di padang pasir. Dalam beberapa tahun terakhir, hujan hanya terjadi 5 hari. Setiap tahunnya, sayangnya petugas cuaca telah memperkirakan bahwa besok akan hujan. Jika hujan benar-benar turun, peristiwa cuaca prediksi dengan benar bahwa turunnya hujan 90% selama ini. Jika tidak turun hujan, dia salah memperkirakan hujan 10%. Berapa probabilitas bahwa hujan akan turun pada hari pernikahan Mary? Solusinya, sampel space didefinisikan oleh dua event yang saling eksekutif, yaitu hujan dan tidak hujan. Selain itu, ada event yang ketiga, yaitu ketika si petugas peramalan cuaca memprediksi bahwa besok akan hujan. Jadi notifikasinya semua event tersebut adalah pertama, event 1A, hujan pada saat pernikahan Mary. Event 2A, tidak hujan pada saat pernikahan Mary. Event B, petugas memprediksi hujan. Dalam hal probabilitas, kita memiliki data PA1 sama dengan 5 per 365 sama dengan 0,013685, yaitu probabilitas hujan adalah 5 hari dalam setahun. PA2 sama dengan 360 per 365 sama dengan 0,9863014, yaitu probabilitas tidak hujan adalah 360 hari dalam setahun. PBA 1 sama dengan 0,9. Probabilitas petugas memprediksi hujan dan benar terjadi. PBA 2 sama dengan 0,1. Probabilitas petugas memprediksi hujan dan salah atau tidak terjadi. Kita ingin tahu berapa besar probabilitas terjadi hujan dengan memperhatikan data probabilitas petugas dalam memprediksi cuaca, atau dengan kata lain PA1 PA1B. Dari teorema bias, kita bisa dapat menentukan yaitu PA1B sama dengan PA1 dikali PBA2 per PA2 dikali PBA1 tambah PA2 dikali PBA2 sama dengan PA1B sama dengan 0,014 dikali 0,9 per 0,014 dikali 0,9 ditambah 0,986 dikali 0,1. Hasilnya yaitu 0,113. Kemungkinan terjadinya yaitu 0,113. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.